Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Langsa bukan hanya kota jasa maupun kota wisata. Kota Langsa memiliki khasanah sejarah yang begitu besar. Dan kali ini saya berada di Taman Bambu Runcing, yang mana Taman Bambu Runcing bukan hanya taman yang dihiasi oleh banyaknya bunga, namun juga memiliki jejak sejarah yang begitu penting bagi kota Langsa. Bersama saya Rija di Bisa Bincang Sejarah di Talkroom. Taman Bambu Runcing ini merupakan ruang terbuka hijau yang kini seolah menjadi ikon kota Langsa. Di dalamnya terdapat sebuah tugu bambu runcing. Secara geografis, Taman Bambu Runcing terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Langsa Kota, Kota Langsa. Lokasi yang sangat strategis dan bersebelahan dengan lapangan Merdeka Kota Langsa membuat wisatawan sangat mudah untuk menemukan objek wisata yang satu ini. Namun, di balik indahnya Taman Bambu Runcing yang hari ini kita lihat, ternyata terdapat begitu besar dan begitu banyak khasanah sejarah yang dapat kita pelajari bersama. Pada tanggal 2 Oktober 1945, di Taman Bambu Runcing lah terjadinya suatu deklarasi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pertama yang terjadi di Kota Langsa. Berkat usaha para tokoh dan juga pejuang pada masa itu, untuk dapat mengibarkan bendera merah putih dan juga melepas diri dari dudukan bangsa Jepang yang ada di Kota Langsa, membuat tokoh-tokoh tersebut dapat dikategorikan pahlawan. Di antara lain tokoh-tokoh tersebut yakni adalah Bapak Usman Ams, Bapak Abdullah Nyak Husin, Bapak Basuki, Bapak Ghazali Idris, Bapak Usman Nurzadin, Bapak Hamid Abdullah, Bapak Tengku Ismail Usman, dan Bapak Abdullah Husin. 8 tokoh tersebutlah yang berjibaku keras untuk dapat mengibarkan bendera merah putih pertama di Kota Langsa. Disinilah ternyata di Taman Bambu Runcing inilah kemerdekaan pertama di Kota Langsa serta pengibaran bendera merah putih di Kota Langsa terkibar pada tanggal 2 Oktober 1945, yang mana pada masa itu begitu banyak rintangan yang dilewati oleh banyak kalangan masyarakat untuk dapat mengibarkan kemerdekaan di sini dan juga mengibarkan bendera merah putih di sini. Dan di sisi sebelah kiri Bambu Runcing sendiri, itulah terdapat rumah dari pimpinan Jepang sendiri yang juga ikut menyaksikan bahwa sana Langsa sudah merdeka dan sudah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Satu nama tokoh lain yang juga tidak kalah penting dalam peristiwa ini yakni adalah Bapak Abdullah Husin selaku Kepala Kepolisian Kota Langsa pada masa itu. Berkat usaha beliaulah akhirnya Itakura selaku Kepala Sipil Jepang yang berada di Kota Langsa memberikan izin untuk masyarakat Kota Langsa dapat mengibarkan bendera merah putih di Kota Langsa. Dalam peristiwa pengibaran bendera tersebut turut hadir tamu-tamu besar yang langsung menyaksikan prosesi dari penaikan bendera pertama di Kota Langsa, yakni ada Bapak Tengku Cik Muhammad Daud Syah selaku Kapolres Balang, Bapak Absuki, Bapak Abdullah Husin sendiri, Bapak Usman Ams dan para rekan-rekan lainnya, dan Bapak Usman Nuraden serta para murid, guru-guru dan juga hampir seluruh karyawan stasiun kereta api yang turut hadir dan menyaksikan penaikan bendera Sangsaka Merah Putih pertama di Kota Langsa. Taman Bambu Runcing memiliki catatan sejarah gemilang bagi perkembangan sejarah yang ada di Kota Langsa. Dan saya berharap untuk kedepannya Taman Bambu Runcing bukan hanya sekedar taman tempat bermain dan menikmati indahnya bunga-bunga yang tersedia di Taman Bambu Runcing, melainkan menjadi salah satu objek wisata edukasi sejarah bagi Kota Langsa. Ingat, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Bersama saya Rija di Bisa Bicara Sejarah, hanya di Talkroom.